Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bertemu di sini kembali dalam pelajaran Ramadan yang kita lanjutkan, yang insya Allah mengkaji kitab Zadul Ma'ad dari Ibnul Qayyim Jauziyah, yang dimana ini adalah jilid yang kedua yang menjelaskan petunjuk Nabi tentang saum yang telah dimuhakkik oleh Ustaz Abdul Qadir Al-Arnaud, Saib Al-Arnaud. Nah, lebihnya tinggal baca aja gitu ya. Nah, saya sudah kirim di grup Mutiara Arisalah ya, yang edisi Indonesia. Yang pertama, hikmah saum dan faedah-faedahnya. Maksud dari saum itu apa? Menahan jiwa dan syahwat, memisahkannya dari hal-hal yang telah menjadi kebiasaan jiwa dan mengimbangi kekuatan syahwatnya untuk bersiap menyambut apa-apa yang terdapat padanya, puncak kebahagiaan dan kenikmatannya. Menerima hal-hal yang mensucikannya berupa perkara yang terdapat petunjuk kehidupan abadi baginya, mengalahkan rasa lapar dan haus dari tuntutannya gitu ya. Dari tuntutan lapar dan haus itu, mengingatkan akan keadaan fisik dari siapa? Orang-orang yang lapar dan orang-orang miskin, menyempitkan jalur lintas setan dengan menyempitkan jalur makanan dan minuman, kan sempitkan ya, sehingga di setan yang lewat mulut darah itu ya nggak bisa lebih menggoda gitu ya. Terus mengekang kekuatan anggota badan dari kebiasaannya menambah hal-hal yang membahayakan dunia akhirnya, karena dengan kebiasaan misalnya israf atau berlebihan yang juga kadang makanan tidak pilih gitu ya, akhirnya gitu ya, ini membahayakan kesehatannya gitu ya. Nah, itu diamankan dengan sahur. Menenangkan setiap anggota badan dan setiap kekuatan yang liar, dan mengekang dengan kekangannya, maka dia adalah mengekang bagi kaum mutakin ya, perisai gitu ya. Kaum itu perisai bagi yang berperang, teman orang-orang baik, dan dikatakan ya khusus untuk Rob semesta alam di antara amal-amal lainnya gitu ya, sebagai taqarrub kepada Allah. Karenanya para sahabat menang dalam perang karena mereka juga dalam keadaan saum sama, mungkin akan kuat ya dalam keadaan saum perang itu ya. Wallahu alam. Sesungguhnya orang yang saum tidak melakukan apa-apa, hanya saja ia meninggalkan syahwat makan dan minumnya karena Allah. Maka saum adalah meninggalkan kecintaan jiwa dan kelezatannya demi mengedepankan kecintaan Allah dan keridhaannya, yang adalah amal rahasia antara Allah dan hambanya, antara hamba dan Rabbnya.
tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain dia. Para hamba mungkin mengetahui keadaan seorang meninggalkan hal-hal yang nampak yang membatalkan saum, adapun keadaannya meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya demi atau karena Allah, maka itu adalah perkara yang tidak diketahui manusia. Itulah sesungguhnya hakikat saum. Karenanya punya pengaruh yang menakjubkan dalam memelihara anggota badan yang nampak dan kekuatan batin, melindunginya dari percampuran yang mendatangkan zat perusak, di mana kalau zat itu mampu menguasainya, niscaya akan merusaknya. Saum berfungsi juga untuk mengeluarkan zat-zat yang buruk, ya, mengeluarkan racun yang menghalangi kesehatan ya, racun itu. Maka saum memelihara kesehatan hati dan anggota badan, sekaligus serta mengembalikannya kepada apa-apa yang telah dirampas tangan-tangan syahwat. Ia adalah penolong yang paling besar atas ketakwaan. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kau agar kau bertakwa. Ya. Setelah bagaimana terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan saum itu perisai, saumu junnah. Beliau memerintahkan yang gejolak syahwatnya untuk menikah, sudah memuncak namun belum mampu melangsungkan pernikahan, maka apa solusinya? Saum, ya. Dan beliau menjadikan saum sebagai kebiri bagi syahwat tersebut, ya. Nah, ini sudah pernah kita kaji ya, semua amal anak Adam untuknya kecuali saum. Sesungguhnya ia untukku dan aku yang membalasnya, itu kata Allah, ya. Saum adalah perisai dan seterusnya itu, ya. Pada hari salah seorang gimana saum, ya, janganlah ia berkata keji dan juga janganlah bertindak sia-sia. Kalau ada yang mencacinya, maka katakanlah saya sedang saum, ya. Dan bau mulut yang saum itu apa? Kata Nabi Muhammad, ya, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya apa? Lebih harum daripada aroma kasturi, itu, ya. Bukan berarti tidak menggosok, ya, tidak menggosok dan bersiwak. Apabila berbuka nih, apa kegembiraan saat ia berbuka dan juga tentunya kegembiraan bertemu dengan Allah, ya. Dia bergembira karena saumnya. Terus juga riwayat Bukhari, kan ini yang diperintahkan kepada para pemuda kalau sudah mampu, ya, menanggung beban pernikahan, ya menikah harusnya, gitu, ya. Tapi kalau belum mampu, ya menahan untuk menundukkan pandangan atau memelihara kemaluan, ya dia saum, ya. Nikah itu ya memelihara pandangan dan kemaluan, ya. Tapi kalau belum mampu, ya dia saum, ya. Saum itu adalah perisai bahwa memutuskan syahwat, ya. Nah, ikhwatul fillah, maslahat saum disaksikan pada akal sehat dan fitrah yang suci, maka Allah mensyariatkannya untuk hamba-hambanya sebagai rahmat atas mereka, kebaikan untuk mereka, dan pelindung serta perisai bagi mereka. Adapun petunjuk Rasulullah padanya merupakan petunjuk yang paling sempurna dan paling baik dalam meraih maksudnya, serta sangat mudah bagi jiwanya.
Nah, karena itu menyapi jiwa dari kebiasaan-kebiasaan dan syahwatnya merupakan perkara yang paling susah dan rumit. Itu ya, memang jelas ya, kadang berat untuk menahan syahwat. Maka kewajiban saum diakhirkan hingga masa pertengahan Islam sudah hijrah, di saat jiwa-jiwa telah menempati tauhid serta sholat dan sudah terbiasa apa dengan perintah-perintah Al-Quran diantaranya ya. Maka jiwa-jiwa itu pun diarahkan kepada saum secara berangsur-angsur. Nah, bagaimana nanti masa diwajibkannya saum? Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Walakum walakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah.